Iya, baik saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Kali ini kita tentang bincang-bincang atau podcast ya, di mana kita membahas suatu permasalahan. Suatu permasalahan atau pergumulan ya bang ya, pergumulan yang terjadi di Indonesia ini, terutama di kalangan masyarakat. Nah, permasalahan ini juga saudara tidak mengenal siapa kamu, apa pekerjaan kamu, dan berapa usia kamu. Seperti abang yang di samping saya ini, salah satu ada permasalahan di bagian apa itu bang? Judi online. Judi online. Jadi saudara-saudara, untuk judi online ini, saya mau bertanya-tanya dulu sama abang ini, dan sekalian memberi edukasi kepada kalian. Nah, aku mau bertanya ini bang, soal judi online. Itu saat pertama kali abang kenal judi online itu kapan? Mau Sambil lupa bang ya? ya, mau kenal aku mau tahunya dari awal atau dari semenjak aku parah-parahnya. Yang pasti dari awal bang. Kalau dari awal itu Tahun berapa gitu? tahu sekitar tahun 2009-2010 lah. Awal mulanya itu kalau dalam dulu itu kan nggak ada dibilang judi online, nggak ada. Belum ada, belum ada. Oh. Tapi game yang kita jadikan judi ada, semua orang tahu itu. Poker, tak perlu bilang kasih tahu namanya, semua orang udah tahu itu, udah tahu. Poker yang ada di Facebook yang bermain game yang bisa menghasilkan uang sih. Itu di awal tahun Sekitar 2009-2010. 2009-2010. Nah, pengalaman abang mengenal judi online ini apa aja? Pengalaman buruk dan pengalaman yang pasti tidak baik lah bang ya. Pasti tidak ada baiknya ya kalau judi ini ya. Kalau dibilang baik gimana ya? Pasti tidak baiknya. Atau pengalaman baik buruknya lah bang, bagi abang mengenal judi ini. Kalau baik buruknya di saat kita main judi ini, ibaratnya sensasinya ada. Ibaratnya menang kalah itu proses setiap manusia pengen jadi pemenang. Emang ya. Jadi kita berani ngambil resiko untuk mempertaruhkan apa yang kita punya untuk mengambil menang dan kalah ini. Walaupun persentasenya itu udah pasti lebih kecil yang kalah. Yang menang maksudnya. Ya, persentasenya. Di dalam judi itu pun ada yang namanya odds ya. Odds ibaratnya kalau di saat kita menang dipotong 3% buat mereka. Kalau 3% kita diambil terus dari 100%, dalam 1000 atau 2000 putaran kita tetap pasti kalah. Yang number dari 3% itu. Seperti yang aku bilang tadi, 3%, kalau misalnya dari 100%, oke lah, kalau 10%. Kita ada chance menang. Dari 3% ini kita bisa kalahkan 3% ini. Tapi kalau dalam 1000 putaran, 3% ini pasti menang. Kalau diulang-ulang terus. Itu ilmu matematikanya. Siap. Itu paling kecil ya. Itu paling kecil mereka ngambilnya 3%. 3% nih. Rata-ratanya seperti normalnya judi itu mereka ngambilnya sekitar 10 sampai 22%. Oke, aku mau bertanya lagi nih sama bang ini. Pengalaman yang paling pahit setelah mengenal judi online bang? Wah, ini Pengalaman paling pahit itu ya sekarang. Aku udah kayak dibilang pisah sih enggak. Aku udah enggak sama istriku lagi tinggal. Aku udah jauh dari anak-anak pun. Aku jauh dari keluarga pun. Itu pengalaman yang paling sulit. yang paling pahit bang ya. Nah, itu total keseluruhan lah. Total keseluruhan itu yang rugi setelah mengenal judi online ini bang. Berapa total kerugian? Banyak lah. Banyak. Kalau Apa? diperkirakan itu kira-kira berapa bang? Gak apa-apa juga karena kan biar mereka juga tahu. Kalau aku perkirakan 1 Pajero lebih. Satu Pajero ya. Satu Pajero saudara-saudara. Itu satu Pajero yang Dakar 700 juta dong bang. Lebih ya? Sekitar 700 juta ya. Logikanya gini, bukan karena angkanya ya, bahkan yang lebih parah dari aku banyak. Kawan-kawan gue itu
Ada yang sampai ibaratnya jual usahanya, dia punya warnet 3 biji dijual, rumahnya sendiri yang istrinya masih tinggal di dalam, dijual sama dia. Bahkan dia sampai tidur-tidur di warnet. Itu pengalaman aku sekitar tahun 2015 dulu ya. 2015. Ah. Ini dulunya dia mempunyai 3 warnet, Bang. 3 warnet. Dan terakhir itu habis 3 warnet itu dan dia Dijualnya warnet itu tanpa sepengetahuan istrinya, bahkan terakhir rumah yang ditinggali mereka pun dijual. dan terakhir dia tinggal di warnet sama temannya. Terakhir tidur-tidur di warnet kayak aku lah. Tidur di warnet ya. Kalau aku bilang sih, kalau judi ini bukan mengenal kalangan ya. Kalian itu bukan karena angkanya, bukan. Bukan karena kau siapa, bukan. Kau tukang beca pun, bahkan banyak itu tukang beca yang penghasilan 50.000, 30.000, itu mereka masukin 20.000 karena judi sekarang itu 10.000 pun bisa masukin ke dalam. Main 1000-an juga bisa, Bang, saya dengar itu. Main 1000-an iya, 1000. Semua pasang 1000 pun bisa. Mereka punya dari semua kalangan sih. Semua kalangan. Berarti ini harapannya kecil dong, Bang. Kalau misalnya kita bermain judi untuk mendapatkan uang banyak, kaya, masa depan, harapan. Kalau kaya dibilang itu. Kalau kau hanya kalau dibilang kaya, nggak bakal ada sih orang yang kaya dari sini. Dari semua kawan tuh ya. Semua yang ku kenal apa? Nggak ada sih yang kaya. Nggak, kalau untuk senang-senang, misalnya kayak gini. Kalau misalnya senang-senang, ada orang yang misalnya dia punya penghasilan sebulan 10-30 juta dan dia bermain itu 1 bulan itu ditakar dia 100-200 ribu, rasa dia nggak bakal hancur gitu. Gak bakal hancur ya. Tapi kalau kau berpenghasilan 10-30 juta, kalau permainanmu sampai 50 juta setiap bulan, ya pasti minus terus lah. Pasti itu bakalan disedot. Pasti Habis ya. awal mulanya itu biasanya ya. Nah ini Ya, dikasih senang, pasti dikasih menang lah. Dikasih menang itu rata-rata itu misalnya dikasih menang. Kayak aku pertama kali kenal modal 700.000, dapat 8 juta. modal 700.000. Ya dapat 8 juta dalam cuma 1 malam aja, sampai dari jam 10 sampai jam 3 pagi aja nih. Dalam hatiku gampang kali cari duit ya. Kok ngapain aku capek-capek bekerja keluar di kamar aja gini bisa dapat duit 8 juta, ya kan? Terakhir dari 8 juta ini kalah nih kita 2 juta. Kalah 2 juta, nggak terima pasti. Nggak terima ibaratnya pasti penasaran. Panas. Seandainya kalau misalnya nggak aku mainkan 2 juta ini, duitku masih tetap 8 juta. Nggak jadi 6 juta. Kita mainkan lagi, kita tambahin sampai tersedot apa yang kau punya. Bahkan pinjol-pinjol itu udah makanan pejudi online, nih. Makanannya semuanya pejudi online itu rata-rata main pinjol. Nah ini semenjak pengalaman abang bermain judi online udah bertahun-tahun juga lah ya. Udah bertahun. Nah, Apa aja yang udah abang rasakan kehilangan gitu? Dari barang dulu lah, dari barang. dari barang, Iya. usaha, bisnisku hancur gara-gara diri sendiri. Lainnya lagi, Bang? Dulu punya pickup, ku jual juga, emas udah tak terhitung lagi. Emas juga sempat dan mobil juga sempat, Bang. Nah, paling parahnya itu ya kalau itu masih kecil lah. Bisnis usaha itu sampai modal-modalnya pun habis. Modal-modalnya juga habis. Nah, jadi saudara-saudara ini sangat berdampak buruk sebenarnya. Ini suatu bisa dibilang penyakit juga sih, Bang ya. Penyakit ya, permasalahan Pergumulan di kalangan masyarakat. di kalangan masyarakat. Semua banyak. Kalau hitung-hitung persentase kan itu Banyak. 10-30% kurasa orang-orang main judi. Pasti pernah bermain judi gitu lah. 10-30% orang. Laki-laki ya pada umumnya ya. Bukan anak-anak kecil. Ya. Maksudnya kalau anak di bawah umur kan nggak mungkin Iya. judi online juga. Nggak ada KTP sama apanya kan. Iya. Banknya kan. Rekeningnya kan. Iya, karena itu kan mereka membutuhkan rekening ya. Ya nggak mungkin juga yang di bawah umur, Bang ya. Nah, jadi gini, Bang. Di dalam setiap pertaruhan judi-judi ini, berapa sebenarnya yang diambil mereka gitu? Kalau dari segi persentase sih yang bilang 33-22%. Kalau misalnya 3-20%, misalnya kau taruh 100.000, mereka udah ngambil 3.000 dari sampai 20.000.
20. Kalau 100.000 ya. Dan itu mutlak, mereka ngambilnya itu mutlak. Jadi persentasemu untuk menang itu ya terkikis di situ, nggak bakalan bisa kau menang. Apalagi ya slot-slot itu ya. Slot-slot itu swear lah, nggak bakalan bisa kau menang lawan sistem. Nggak bakalan bisa Nggak bakalan bisa. karena itu yang gerakin juga orang bang ya, orangnya. Seperti aku lah, katanya Max Win orang jarang dapat. Aku dapat Max Win itu sampai 6 kali dalam sebulan 2 bulan gitu, udah 6 kali dapat Max Win. Tetap aja minus. Kok bakalan disedot terus sama mereka? Gak bakalan ada kata menang dalam slot. Sistem kok mau dilawan? Mana bisa kita ngelawan komputer? Mereka pun persentasenya udah pasti lebih besar. Kayak seperti bola lah. Bola. Mereka ngambil 33% sampai 22%. 23 lah, sekitar segitu. Itu aja bola yang udah jelas-jelas kita diambil di situ, kita bisa kalah gitu. Apalagi yang di slot itu, kita nggak tahu kalkulasinya gimana. Iya. Bagaimana cara kita menang dari mereka yang mengasih kita menang. Berat lah untuk menang. Kalau bisa, aku cuma bilang, jangan sampai kayak aku. Di saat kau udah habis semuanya, di saat kau udah jauh dari keluargamu, dari istrimu, dari anakmu, jawabmu. Kalau misalnya kamu udah habis, kamu merasa duit itu udah habis, ya, anggap aja itu duit yang hilang. Anggap aja kerugian dalam, kalau kamu misalnya berusaha, anggap aja itu seperti kerugian dalam berusaha. Jangan pernah kau pikirkan kekalahanmu, jangan pernah kawan. Bakalan itu menghancurkan. Jangan kena berapa total yang udah kau habiskan, jangan pernah mikir gitu. Anggap aja itu hilang. Kau mulai harus hidup baru lagi. Jangan harus hancur dulu, baru kau berhenti. Janganlah. Berarti berhenti dan bertobatlah sebelum merasakan Kehancuran. Aku nggak bohong ya. Umurku masih 36. Bahkan aku sampai berpikir, gimana cara berhenti gini. Karena pas aku, ini penyakit yang paling parah ya. Yang paling parah dari semua laki-laki kayaknya inilah. Karena dia bakal mengkeruk apa yang kau punya. Kalau narkoba, tak pala lah rasanya. Kalau judi ini sampai ibaratnya keluargamu tertelantar. Hancurnya. Bahkan dikeruk sampai apa yang kau punya itu habis. Jangan sampai lah kayak gitu. Jangan sampai. Di saat kau udah lebih besar pun rasamu, berhentilah. Kalau di saat kau udah harus siap berhenti. Jangan sampai kau kehilangan segalanya baru kau berhenti. Walaupun di saat kau menang saat ini pun berhentilah. Karena kau bakal kalah, bakal habis. itu barangnya pancingan gitu bang ya. Pancingan. Nah jadi itu awal-awal abang mengenal judi ini, ketertarikan abang itu dimulainya dari mana? Atau adakah yang ngajak atau pengen tahu gitu? Awal mulanya yang menang. Awal mulanya dari menang itu ya. Kita lihat kawan Dari yang menang. kita bilang pancingan tadi ya. Kawan menang misalnya dia bermodal 200.000 misalnya, besok dia ada bingung 1,5 juta mahasiswa ya, waktu aku masih kuliah ya. Wih enak kali jadi mahasiswa, duit banyak, kita bisa jalan-jalan. Itulah awal mulanya. Baik. Enak sih kalau misalnya menang, tapi percaya pasti kalah ujungnya Pasti mereka akan menyedot kembali ya. sebenarnya nggak mereka menyedot. Udah aku bilang kalkulasinya itu, matematikanya itu yang membuat kita pasti kalah. Misalnya gini, 3-22%. Kalau misalnya kau bermain 10 kali oke kau dapat kau yang 97-80% itu. Oke kau ibaratnya kau pasang itu dapat kau hokinya. Tapi kalau kau melakukannya dalam 1.000 atau 2.000 kali berturut-turut atau sampai 100.000 kali berturut-turut, kau pasti kalah. Gak bakalan bisa menang lagi. Pasti kalah ujungnya. Itulah yang dinamakan kalkulasi tadi bang ya. Nah, jangan heran lah kalau ada orang yang beli TV hari ini dia 1,5 juta atau laptop atau handphone dia 3 juta. 3 hari lagi dia jualnya 500 sampai 1 juta. Tiba-tiba gitu, jangan heran lah. Itu udah biasa itu. Bagi pejudi ya, itu biasa bagi pejudi. Hal biasa itu bagi pejudi. Ibaratnya, kau menang hari ini kau belikan barang. 3 hari lagi kau gak bisa modal. Nah ada modal lagi, kau jual lagi.
Itu dijual dengan banting harga. Ya banting harga Iya, lah pastinya. jangan- Namanya jangan kita cepat. butuh Iya, modal cepat. Butuh modal cepat. Gitu. Kita pengen perputaran cepat supaya siapa tahu hoki bisa dilipat gandakan sampai 100, 200, 500 kali lipat dari modal. Itu yang selalu diimpikan bagi pejudi. Ternyata habis. Dua penikasi itu pasti bakalan balik lagi. Kita bakalan memulai lagi itu dari awal, siklusnya itu dari awal lagi. Ujung-ujungnya habis begitu ya. Ujungnya habis. Kau bakalan, kalau kau pertaruhkan sampai 1000, 2000, 5, 10.000, 100.000 kali terus menerus, kau bakalan habis. Iya. Jadi begitulah saudara-saudara. Nah, ini kita mau sebenarnya sudah Abang kasih juga sih tadi apa edukasi-edukasi ya. Nah, jadi ini untuk pesan terakhir sebelum kita mengakhiri video ini, Bang. Biar bagi saudara-saudara yang menonton agar secepatnya bertobat sebelum merasakan kehancuran, Bang ya. Ya, jadi coba kasih pesannya, Bang. Buatku dari aku ya, kasihani dirimu sendiri. Sebelum kau cintai keluargamu, cintai dirimu sendiri dulu. Aku tahu rata-rata pejudi itu pasti benci sama dirinya sendiri. Rata-rata, yang aku gak bilang semua. Masa? Rata-rata, iya benci sama dirinya sendiri. Benci sama apa yang dilakukannya kalau dia udah terjerumus di dalamnya ya. Kalau sudah kecandu. Kalau udah candu, pasti benci sama dirinya sendiri. Biasanya sih seperti itu yang kulihat. Bahkan banyak kan orang yang ibaratnya pejudi yang akut itu, ibaratnya udah candu, sampai bunuh diri, Iya. sampai membunuh keluarganya karena nggak dikasih modal. Oh, itu berpengaruh. Wah, nyata itu. Itu berpengaruh. Kalau aku bilang ini, pesan ke, cintai dirimu sendiri. Aku gak bohong, sayangi dirimu sendiri. Jauhi loh, jauhi. Jangan pikirkan kekalahanmu. Jauhi semuanya, cintai dirimu, keluargamu. Karena aku udah bolak-balik berpikir, apa sampai aku mikirnya gini, apa aku harus bunuh diri dulu baru bisa bercandu ini? Jangan. Gila. Sekarang aku nggak punya apa-apa, aku bersyukur, senyum aku setiap hari. Bahkan wajahku sekarang beda sama yang kemarin. Cemberut aja, marah aja kerjanya. Sekarang aku ibaratnya udah kuterima diriku, berdamai aku dengan diriku sendiri, sayangi diriku sendiri. Bahkan jangan salah loh, pejudi itu dekat kali sama ibaratnya sama Tuhan. Ibaratnya mereka berdoa, Tuhan, Tuhan mana yang mau mendoakan kau menang judi? Serius sih mereka berdoa. Harus iya, dengar-dengar juga itu kalau misalnya dalam perkumpulan gitu. Iya, mereka semoga gini. Iya. Tuhan menangkan aku kali ini, aku mau memulangkan modalku saja. Aku nggak mau keluarga aku hancur. Tuhan, aku selalu berdoa gitu. Bahkan aku sendiri sering berdoa kayak gitu. Oh, Abang sendiri pernah? Sering, Oh, sering. sering. Aku nggak mau keluarga aku hancur. Tapi pernah Tuhan selamatkan aku. Dipulangkannya semua, bahkan lebih dikasih. Dipulangkannya semua. Gak berhenti juga. Tetap juga. Balik lagi. Ternyata mungkin dalam hati aku berpikir positifnya gini. Udah ku kasih kau ibaratnya kau untuk merajut lagi dirimu dan keluargamu. Tapi nggak kau manfaatkan. Rata-rata memang kayak gitu. Dikasih menang banyak itu pasti balik lagi. Pasti. Ya harus kuhancurkan hidupnya. Ibaratnya Tuhan nggak mau kita kembali lagi. Sekarang aku senang, bahkan aku berterima kasih kali sama hidupku sekarang. Karena aku nggak harus mati ya. Untuk berhenti ini. Aku masih bisa bernapas sampai saat ini. Kejatuhan mental, kejatuhan support, semua orang di sekelilingmu pasti bakalan menjudge-mu. Gak bakalan ada yang peduli sama hidupmu di saat komen judi, narkoba, perempuan. Itu 3 penyakit laki-laki, jangan pernah. Karena rasa aku judi ini yang paling akut, yang paling parah lah. Karena kita di rumah aja ya, inilah kasih cerita sih. Gimana coba cerita? Jadi kalau judi offline, ibaratnya judi langsung lah. Ya. Itu yang langsung kan? Yang langsung ya kan, judi langsung nih. Jadi kan jamnya kan misalnya dari pagi lah sampai malam. Paling mentok-mentok 2 hari gitulah. Pasti berhenti kan? Kau pasti pulang ke rumah, Ya, supaya keluargamu gitu. Tapi kalau judi online ini, itu makanya orang nggak bisa lepas dari sini. Kau mau jam 3 pagi, mau jam 6 pagi, mau siang, mau subuh, mau apa, ada semua di sana. Freelance gitu kan. Jadi ibaratnya
kapan kau butuh, dia ada. Iya. Kalau offline ini ibaratnya judi langsung ya, kau harus ngumpulkan ke orang dulu untuk kawan kau main judi kan. Kalau misalnya judi online, kau tanpa mengumpulkan orang di sana udah tersedia semua. Jadi itu makanya orang ketergantungan dari situ ya, menurutku itu salah satunya. Apa yang kau butuhkan ada di sana semua ibaratnya. Kapan aja. Kapan aja, mau jam 3 pagi, mau jam 4 pagi, bahkan jam 3 pagi. Itu yang paling banyak orang main. Berarti itu servernya nggak ada non-stop bang ya? Servernya non-stop ya? Nggak ada nonstop mau jam 3 pagi, jam 4 pagi. Terbuka terus. Terbuka terus. Kapan kau login di situ kau main sih. Ya, jadi itulah sedikit banyaknya cerita pengalaman. Nah satu lagi, Ya, ada satu lagu yang membuat aku bangkit. Ibaratnya aku jadi mencoba untuk mencintai diriku sendiri. Sampai aku benci apa yang ada di dalam diriku. Apa kakiku pun ku benci. Bayangkanlah itu. Satu lagu itu. Kalau bisa kamu ingin berhenti dengerin nggak? Apa itu? Tulus diri itu judulnya. tulus diri. Itu lagu yang membangun karakter kamu untuk mencintai dirimu sendiri. Serius itu lagunya luar biasa. Membangun kali lagunya untuk diri kita untuk bangkit ya, untuk sayang sama diri sendiri dulu lah. Jangan dulu sayang sama orang lah, sayang diri sendiri dulu. Itu tulus apa? Tulus judulnya diri. Diri, tulus. Artisnya tulus gitu bang ya? Ya, Dalam arti kalau ini nama artisnya tulus berarti dia orangnya tulus juga tadi. ya tulus juga. Cipta kata-katanya luar biasa lah untuk orang Yang ada penyakit mental itu pasti senang dengar lagu itulah. Jangan sampai lah kamu itu jadi gila, aduh, minta tolong lah kawan. Jangan sampai kamu itu gila, jangan sampai kamu melakukan suatu hal gitu ya. mencuri, Hal yang negatif. Jangan sampai kamu harus dipenjara dulu, harus mati dulu, harus kehilangan keluarga kayak aku. Ibaratnya bukan kehilangan ya, pisah dari keluarga. Baru kamu berhenti, jangan kawan. Jangan sampai kamu usaha kamu hancur, pekerjaan kamu berantakan. Jangan sampai harus kayak gitu dulu baru kamu berhenti dikejar-kejar debt collector. Jangan sampai kayak gitu dulu. Berhentilah di saat kamu memang benar-benar ini harus dirubah gitu. Ini penyakit yang harus kita ubah sama-sama. Jangan ya kawan. Aku sayang sama kalian bagi pejudi-pejudi ya. Sayangi dirinya kawan. Sayangi keluargamu. Sayangi selingkuhanmu. Sayangi pekerjaanmu. Ya. Sayangi apa yang ada yang kau punya itu sayangi. Jangan sampai hilang dulu baru kau merasa kehilangan. Baru kau butuh. Dan tidak lupa juga untuk bersyukur. Bersyukur. Tetap bersyukur. Apapun bersyukur aja. Kau punya duit 10.000 hari ini bersyukur makan gorengan kau hari ini, makan Indomie 2.500 misalnya. Kau kasih bakwan 3.500 2 kali makan sehari 7.000. Kalaupun memang kau udah rest kali seres-resnya ya, aku tahu pejudi itu pasti rest. Kalau misalnya dia udah kalah itu seres-resnya dia pasti habisin sehabis-habisnya, aku tahu. Jangan sampai kayak gitulah. Kalau bisa di saat kau masih bisa makan nasi padang 10.000, nikmati aja lah apa yang kau punya. Jangan berambisi, berandai-andai, berhalusinasi pengen punya sesuatu hal yang besar. Padahal apa yang kau punya yang kecil ini habis. Berarti itu nyata dong bang. Yang kan ada itu gambar-gambar rumah pemain judi, rumah bandar judi, dan rumah yang punya judi. Aku Kan nggak pernah ada gambar itu kan? Aku nggak lihat sih. Cuma Kereta yang pemain judi. Itu tahu ya. sama kayak aku kan. Ibaratnya yang ku habiskan itu satu mobil Pajero. Padahal aku nggak punya mobil. Lah itu nyata. Iya kan? Itu nyata. Pejudi itu dia bakalan bisa ngasilin duit dari mana aja. Dia nggak tahu malu. Dia pasti pinjam dari kawan yang jauh sekalipun, yang baru kenal jumpa 1-2 kali aja jumpa, dia pasti ngutangin semuanya. Abang pernah mengalami seperti itu? Ya udah pernah lah. Buset. Ibaratnya pejudi itu ibaratnya mukanya tebal, nggak malu lagi lah, nggak ada malu lagi untuk minjam sana sini, berjual barang. Ibaratnya tempat tidur lah, tempat kulkas, apa, kompor gas, apa, kan nggak malu lagi orang sampai segitunya lah. Tapi syukurnya aku nggak kayak gitu lah, aku nggak apalah kayak gitu. Iya. Ya, itu aja bang yang mau disampaikan kepada mereka-mereka semua. Iya kawan, sayangi diri. Iya. Itu aja sih, sayangi diri.
Semua sudah sedikit banyaknya sudah disampaikan oleh abang ini selaku mantan pemain ya, bisa dibilang ya bang ya, mantan pemain judi online yang sudah merasakan hancur-hancurnya, yang sudah merasakan pahit-pahitnya. Jadi buat kalian yang sudah menonton video ini, petiklah mana baik dan buruknya. Kalau ada kesalahan dari tutur kata, ya dimaafkan. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman saudara-saudara sekalian sudah menonton video ini dan singgah ke channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah ya, tanggapan kalian atas video ini, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.